Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini, hari Senin malam Selasa 15 November 2021, yang merupakan hari ke-9 dari hari ke-11 dari Rabiul Tsani 1443 Hijriah. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh, yang mana pembahasan kita adalah pembahasan kitab Umdatul Ahkam, dan kita memberikan kajian hanya sekedar menterjemah, tidak mensyarah dan tidak memberikan fawaid yang banyak, hanya fahmul kitab ataupun fahmul matan. Maka sebelum kita masuk kepada bab yang baru tentang sholat rawatib, maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Fadhol. قال المؤلف رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فبدأوا بالعشاء. ولمسلم وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضر طعام ولا وهو يدافع الأخوتان. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنها عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال المؤلف رحمه الله: باب أوقات النهي. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. باب قضاء الفرائض ترتيبها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا عمر الخطاب جاء من الخندق فلما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش فقال: يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى غربت الشمس وتغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى ضحانا فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر وغربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. Bismillah. Qala al-Arif rahimahullah. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala atamina Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajat terujung pada bidilma Tamarukut Sa'id maka Tamarukut dapat pada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna makana yakfika antakula jadi kehakaza cuma koba yadihil awqa kototan wahidah masalah shimali ini
وجر كفيه وجهه. عن جابر بن عبد الله عن الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي سرت برعبي مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي رجل من أمتي أترك الصلاة فيصلي ويصلي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأتت الشفاعة. كان النبي يبعث إلى أمتي خاصة وكان waktu diimati dan nasi kha'amah. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأحرق عليه. قال مالك رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربيا فقال في طائف المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله فنهاهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأحرق عليه. Mana asal? Qala Malik rahimahullahu ta'ala babul muslim minal janabah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akiyahu fi ba'di turuqil Madinah wa huwa junubun qala fan qanastu minhu fadabatu faghtasalatu ada thumma ji'tu faqala aina kunta ya Aba Hurairah qala kuntu junubun wa fakaritu an ujalisaka ana ala ghairi taharatin faqala subhanallah al muslimu innal muslim wa fi riwayah al muslimu la yanjus. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala Rabi'an babala fi ta'ifatil masjid fazajarahunna arahum Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada balahu Ayo, siapa? Malik rahimahullah ta'ala an Abdullah bin Tamim an Abdullah bin Zaid bin Al-As al-Hidani qala syuki ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yatakhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'an fi salatihi faqala la tanfarid hatta tasma'a sawtan aw tajida rihan. Kelas. Qala Malik rahimahullah ta'ala an Abdullah bin Amir bin Asim an Amazini qala syukri ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul
يخيل إليه أنه يجد شيئا في المسجد في الصلاة فقال وينصرف حتى يسمع صوتا أو ريحا يجد ريحا. قال مالك رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تودع أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم يغتسل ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في إناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. Bismillah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan malam ini, telah kita lewati dari karaahiyah dari waktu salat. Maka telah kita sebutkan karaahiyah waktu salat ada berapa? Ada 3. Namun di dalam matan ada berapa disebutkan? Ada 4. Ada 2. Apa saja yang disebutkan di dalam hadis? Hadis Ibnu Abbas dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha anis salati ba'da subuh hatta tatlu asy-syams wa ba'da al-'asr hatta taghruba. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seseorang untuk salat setelah terbitnya matahari dan juga setelah asar. Maka hadis-hadis ini yang telah kita sebutkan di dalam matan. Tinggal pertanyaan di sini, mana yang menjadi pendalilan tentang permasalahan sholat zuhur? Bahwa waktu terlarang sebelum sholat zuhur. Mana pendalilannya? Di dalam hadis Umdatil Ahkam tidak disebutkan karena syarat. Dari Umdatil Ahkam harus apa-apa yang muttafaq alaih dari Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka inilah yang menyebabkan kenapa tidak disebutkan waktu zuhur. Karena waktu zuhur telah datang hadis yang lain selain Al-Bukhari dan Muslim. Lalu di mana hadis itu? Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim berkesendirian dari Uqbah Ibnu Amir Al-Juhani. Disebutkan salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna au naqbura fihinna mautana. Pertama, dari 3 perkara yang Nabi melarang kita untuk salat, hina tatlu syamsu bazighah hatta tartafi'a. Maka yang pertama, waktunya adalah hina tatlu asyams bazighah hatta tartafi'a. Di saat setelah salat fajar sampai matahari itu naik satu penggalahan atau istilah mereka satu rumah. Diukur oleh para ulama, rumah di zaman Nabi 3 meter.
sampai matahari itu berjarak dari titik horizontal 3 meter. Di situ boleh kita melaksanakan sholat ba'dal fajr. Maknanya sholat yang dibolehkan, dan itu bisa jadi jam 8 dan sebagainya. Wahina yakumu qa'imun dhahirati hatta tamila syamsu. Dan juga waktu yang dilarang adalah di saat matahari setelah keluar dari arah timur, maka dia akan berada di atas kepala kita secara vertikal. Sudut elevasi 90 derajat, itu juga waktu dilarang. Karena pada saat itu para ubad asyams melaksanakan peribadatan. Maka tasyabuh dengan mereka tidak boleh dalam sholat, sehingga disebutkan yakumu atau yakumu qa'imu dhahirah hatta tamilu syams. Di saat vertikal 90 derajat, maka ini tidak boleh. Maka kita melaksanakan sholat zuhur, adzan zuhur, dan sholat Jum'ah kapan? Di saat tergelincir dari vertikal sudut elevasi 90 derajat ini menjadi 100 derajat atau yang lainnya. Yang jelas jika waktu zuhur 12.15 misalnya, itu maknanya sudah tergelincir matahari ke arah barat. Maka mungkin jam setengah 12 itu pas tegak matahari di atas kepala kita. Paham tuh? Maka inilah pendalilannya. Hina yaqumu qa'imu dhahirati hatta tamilu syams. Kemudian yang ketiga, wahina tadayyafu syamsu lil ghurub hatta taghruba. Dan yang ketiga adalah di saat mentari tenggelam. Maka ini 3 waktu, dan riwayat Uqbah ibnu Amir berkesendirian dikeluarkan oleh Imam Muslim, maka oleh sebab itu tidak dimasukkan kepada Umdatil Ahkam karena tidak terpenuhi syarat. Maka di pelajaran yang lalu telah kita sebutkan tentang permasalahan kewajiban sholat berjamaah. Maka hukumnya wajib dan keutamaannya. Maka keutamaannya banyak. Siapa yang bisa merangkumkan keutamaan melaksanakan sholat berjamaah? Cepat. 1. 2. Wah, parah. Hafal maten tapi tidak bisa menjawab atau belum nyampe hafalannya. Pertama, afdal min sholatil munfarid bi khamsa wa isrin, di riwayat sab'a wa isrin. Yang kedua, bahwa al-malaikah akan memberikan sholawat selama dia menunggu waktu sholat. Yang ketiga, yu'tabar as-sholah hina intidor as-sholah. Maka dia terhitung waktu ribat, waktu sholat. Di saat menunggu setelah mendengar adzan, dia masuk ke masjid sholat 2 rakaat, misalnya sebelum duhur atau sebelum fajr, kemudian menunggu imam, maka terhitung dalam keadaan sholat. Apalagi yang keempat, maka 1 langkah yang pertama jika dia berjalan mengangkat derajatnya, dan langkah yang kedua mengampuni dosa-dosanya. Maka ini banyak sekali dari keutamaan sholat berjamaah. Lalu mana dalil kewajiban sholat berjamaah di dalam hadis ini? Hadis siapa? Abu Hurairah muttafaqun alaih, disebutkan apa? Laqad hamamtu an amura bis shalah fatuqama tsumma amuru rajulan fayusalli binnas tsumma antaliqa ma'i birijalin ma'ahum hizamun min hatab ila qaumin la yashhaduna shalah fa uhriqa alaihim buyutahum binnar. Maka Nabi telah menginginkan untuk menjadikan seorang pengganti menjadi imam, kemudian dia keluar membawa kayu bakar.
dan membakar rumah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Maka ini pelajaran yang telah kita ambil. Kemudian di sini ada satu hadis yang sengaja pada saat itu kita tinggal karena tidak ada waktu, masih berhubungan dengan sholat berjamaah, apa permasalahan hukum perempuan melaksanakan sholat berjamaah. Perempuan melaksanakan sholat berjamaah boleh atau tidak di masjid? Maka apa hukumnya di dalam syar'i? Apakah wajib ataupun sunnah ataupun boleh dan sebagainya? Inilah pembahasan yang akan kita bahas di hadis yang berikutnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Idza sta'danat ahadakum imra'atuhu ilal masjid fala yamna'uha." Qala faqala Bilal ibnu Abdullah, "Wallah lanamna'uhunna." Qala fa'aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'a ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat wa qala ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa taqul wallahi lanamna'ahunna wallahi lanamna'uhunna. Maknanya di riwayat Muslim, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Maka maknanya di dalam hadis ini, kata Ibnu Umar, aku mendengar dari Nabi, jika telah meminta izin seseorang perempuan kepada salah satu di antara kalian, kepada walinya, atau kalau dia sudah bersuami kepada suaminya, untuk pergi sholat di masjid, fala yamna'uha. Maka jangan dilarang. Ini ucapan Nabi, jangan dilarang. Maka kemudian Bilal ibnu Abdullah merasa diri bahwa perempuan tidak pantas sholat berjamaah di masjid. Maka dia mengatakan, wallah lanamna'uhunna. Demi Allah, aku akan melarangnya. Maka Abdullah ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini marah dan mencelaknya. Dan disebutkan oleh rawi dari tabi'in, aku belum pernah melihat Abdullah mencela celaan yang sangat keras. Seperti yang dilakukan kepada Bilal ibni Abdullah. Wa qala ukhbiruka an Rasulillah wa taqul wallahi lanamna'uhunna. Aku katakan hadis dari Nabi bahwa Nabi mengatakan fala yamna'uha, dan kamu mengatakan wallah aku akan pasti melarangnya. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Abdullah bin Umar yang cinta kepada sunnah merasa cemburu bagaimana ucapan Nabi dihalangi oleh ucapan manusia. Maka di sini beliau meriwayatkan jika perempuan, kata Nabi, jika perempuan meminta izin kepada kalian untuk pergi ke masjid, jangan dilarang. Kemudian Bilal ibnu Abdullah bahkan mengatakan, demi Allah, aku pasti akan melarang istriku. Maka marahlah Ibnu Umar. Nabi mengatakan, jangan dilarang. Dia malah mengatakan dengan akal pikirannya, aku melarang istriku. Maka di riwayat Muslim dengan lafaz, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah dilarang ima Allah, maknanya hamba-hamba Allah dari pihak perempuan. Ima Allah maknanya hamba-hamba Allah dari perempuan, bukan laki-laki tapi perempuan. Maka jangan dilarang mereka. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum terdapat faidah yang sangat banyak. Permasalahan berhubungan dengan sholat berjamaah kita bahas di pelajaran yang lalu, hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi laki-laki. Untuk sholat berjamaah di masjid. Sesuai dengan Al-Quran, warka'u ma'ar raki'in. Namun di sini permasalahannya di dalam hadis ini muttafaqun alaih.
Hukum bagi perempuan sholat berjamaah di masjid. Apa hukumnya? Maka terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan hanya mubah. Beda antara sunnah dengan mubah. Sunnah dianjurkan. Kalau mubah, bebas pilih. To do what you want to do. Lakukanlah apa yang kamu inginkan tanpa ada pahala. Maka ini hukum dari nisa pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan ini adalah madhab dari al-a'imah al-arba'ah, dari Abu Hanifah, al-Malikiyah, al-Syafi'iyah, dan Imam Ahmad. Maka hukumnya bukan sunnah, tetapi hukumnya adalah mubah. Lalu mana pendalilan hukumnya mubah? Hadis yang kita baca di sini. Dari Abdullah bin Umar, seperti di riwayat yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, yang mana disebutkan lafadznya bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, jika meminta izin istri-istri kalian untuk melaksanakan sholat, maka agar tidak dilarang. Maka di sini poin pendalilannya jelas. Tidak boleh dilarang di saat perempuan meminta izin. Maka ini wajah pendalilan dari mubah. Dan bukan di sini pemahamannya adalah sunnah. Sehingga lebih baik perempuan itu sholat di masjid daripada di rumahnya. Maka ini pendapat jumhur ulama beristidlal dengan hadis Ibnu Umar di dalam hadis ini dan riwayat Muslim, la tamna'u ima Allah masajidallah, janganlah engkau larang. Maka kalimat jangan engkau larang menandakan asalnya adalah haram. Kemudian diberikan rukhsah boleh. Maka dari dua riwayat di dalam hadis yang muttafaqun alaih ini menjadi pendalilan tentang bolehnya, bukan sunnahnya. Dan juga di hadis yang lalu tentang permasalahan mawaqitus shalah. Masih ingat di waktu fajr dari hadis Aisyah bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW fayansarifun nisa mutalafiat bimurutihinna ma ya'rifuhunna minal golas, bahwa banyak dari perempuan-perempuan setelah salam Nabi dari salat fajar mereka keluar dan tidak diketahui siapapun karena mereka menggunakan hijab dan menutup wajah-wajah mereka. Ma ya'rifna minal golas, tidak diketahui siapapun karena mereka keluar di saat golas, dan waktu golas adalah waktu gelap tercampur antara fajar dengan remang-remang malam. Apalagi di zaman dulu tidak ada listrik, maka perempuan berjalan tidak diketahui. Maka ini pendalilan tentang bolehnya untuk perempuan keluar melaksanakan sholat berjamaah. Dan begitu pun pendalilan yang lain dari segi prakteknya dari Abi Qatadah, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan tadi hadis Aisyah muttafaqun alaih di Umdatul Ahkam juga. Maka di hadis Abi Qatadah disebutkan, inni la aqumu fi shalah wa ana uridu an utawwila fiha fa asma'a buka as-sabi fa atajawwaza fi sholati karahatan an asyqa ala ummati. Bahwa suatu hari Nabi salat menjadi imam dan kata Nabi, aku ingin memanjangkan bacaanku, namun aku ditahan oleh tangisan as-sabi. Maknanya tangisan anak kecil
Sekarang saya mau tanya, anak kecil belum bisa berjalan, datang ke masjid. Dibawa orang apa dia jalan sendiri? Dibawa. Siapa yang membawanya? Kebanyakan ibunya, menandakan bahwa perempuan-perempuan sholat ke masjid. Itu maknanya. Ini wajah pendalilan. Maka Nabi ingin memanjangkan, namun mendapati anak-anak kecil menangis, maka sudahlah, tidak usah panjang-panjang. Aku takut membuat kebencian kepada kaum muslimin untuk sholat berjamaah terlalu panjang, imam ini biasanya panjang, akhirnya orang membencinya. Maka ini dari pendalilan bahwa anak-anak kecil datang ke masjid berarti dibawa oleh ibunya. Maka wajah pendalilan di sini dari berbagai adillah, perempuan itu hukumnya mubah untuk datang ke masjid. Awas, perhatian di sini. Hukumnya mubah bagi perempuan datang ke masjid. Maka mubahnya di sini, apakah bukan sunnah? Bukan. Lalu bagaimana sunnahnya? Perempuan itu sunnahnya lebih afdal untuk perempuan sholat di rumah. Iya apa tidak? Jelas. Karena kita melihat kepada al-mafsadah wal maslahah di saat perempuan keluar dari rumahnya. Dan telah banyak pendalilan bahwa perempuan lebih baik sholat di rumahnya dari berbagai hadis. Seperti hadis-hadis yang dikeluarkan Ashabus Sunan. Datang dari Abdullah bin Umar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u nisa'akum al-masajida wa buyutuhunna khairun lahun." Janganlah engkau larang perempuan-perempuan untuk meminta izin dari masjid, jangan dilarang. Namun sholat mereka di rumah-rumah mereka lebih baik daripada di masjid. Lihat kalimat ini. Dan di riwayat Ibnu Mas'ud, sholatul mar'ah fi mahda'iha afdal min sholatiha fi baitiha wa sholatuha fi baitiha afdal min sholatiha fi hujratiha. Maka hadis ini pun sahih seperti yang tadi. Dan yang terakhir juga yang sebelumnya disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka seorang perempuan sholatnya itu di musola kamarnya itu lebih baik daripada di rumahnya, maknanya di tengah rumahnya. Maka untuk perempuan di rumah-rumah ada kebanyakan rumah itu menjadikan musola kecil di rumahnya. Maksudnya tempat untuk sholat berjamaah. Di tengah rumah. Ada juga yang khusus musola di kamar perempuan. Nah, khusus musola di kamar perempuan, di kamar si fulana yang masih perawan ini atau sudah menikah, menjanda dan sebagainya, maka dia mempunyai kamar khusus dengan anaknya dan mempunyai ruangan khusus di pojok tempat tidurnya untuk sholat. Maka itu lebih baik daripada sholat perempuan di kamar tengahnya. Maka ini menandakan bahwa perempuan semakin tersembunyi dari yang selain mahram, maka itu lebih baik dan lebih baik. Maka dari sini Al-Jumhur berpendapat sholat perempuan di rumahnya itu lebih baik daripada sholat di luar. Kemudian permasalahan tadi, maka bagaimana dengan hadis Ibnu Umar, la tamna'u ima Allah, janganlah kalian melarang perempuan-perempuan, hamba-hamba Allah perempuan dari masjid-masjid mereka, bukan sunnah, bukan. Karena di dalam hadis tadi, la tamna'u nisa'akum al-masajida wa buyutuhunna khairun lahun, dan rumah-rumah mereka lebih baik dari mereka. Jelas pendalilan bahwa perempuan afdalnya di rumah daripada di masjid. Lalu hukumnya sholat di masjid hanya mubah saja. Saya ingin sholat di masjid, boleh, namun lebih baik di rumah.
Dan sekarang kita membahas masalah hadis ini. Dikatakan oleh Ibnu Umar, Nabi mengatakan, jangan engkau larang istri-istri kalian jika ingin keluar. Dan disebutkan di dalam hadis tadi, janganlah kalian larang imam Allah dari masjid-masjid mereka. Jika mereka ingin keluar, boleh. Namun, apakah boleh secara mutlak? Jawabnya jelas tidak. Karena justru kalau jawabnya boleh secara mutlak, menjadi fitnah. Dan ini yang dulu kita rasakan. Waktu masih awam, yang namanya bulan Ramadan kita senang. Karena ada sholat tarawih. Ternyata senangnya sholat tarawih bukan karena sholat 11 rakaat atau di tempat yang lain 23 rakaat. Namun wakuncar itu senangnya. Waktu kunjung pacar. Setelah kita buka, dandan, bawa si fulanah ke masjid. Disamperin ke rumahnya, Om, mau bawa si fulanah sholat tarawih. Itu yang bikin semangat. Bukan sholatnya. Maka kesimpulannya justru di bulan Ramadan terjadi fitnah. Di sana yang membonceng pacarnya ke sholat tarawih. Di sana yang berlenggang kangkung dengan pacarnya gandengan tangan untuk sholat tarawih. Maka di saat sholat pun, ayo cepat-cepat, biar pulang bersama dan bareng dan sebagainya. Maka inilah fitnah yang ada di negeri kita. Adapun di negeri Yaman, di tempat umum pun, kita tidak melihat masjid itu penuh perempuan. Sholat tarawih, laki-laki semua. Tidak ada perempuan, kecuali seperti masjid-masjid sunnah, di Son'a pun, dan yang lainnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, justru kita membawa istri-istri kita. Semuanya ke masjid. Seperti di Masjidil Khair, di Son'a, kita bawa istri-istri kita pulang fajr. Sebelum fajr untuk sahur. Tinggal sholat sampai jam 3:30, 4, maka itu bagus. Kita membawa istri kita, terjaga dari para penyamun di jalanan, maka kita bisa menjaganya. Dan mereka tinggal di tempat yang terhijabi dan sebagainya. Maka ini hukumnya mubah, bukan lebih baik. Karena lebih baik perempuan itu tersembunyi dan terjauh dari fitnah. Dan itu yang mungkin antum rasakan di sini, di mana perempuan-perempuan hari Jumat datang ke tempat sholat Jumat. Ya apa tidak? Kalau semua sholat 5 waktu seperti itu, bagaimana keadaan kalian? Mungkin kalian akan merempar surat kaleng agar di jalan membaca surat atau bla bla bla, yang jelas fitnah. Maka perempuan itu asalnya adalah masturul hal. Dia tersembunyi bagaikan mutiara-mutiara yang indah tersembunyi. Kalau banyak dijemur hitam. Alhasil inilah dalam permasalahan hukum keluarnya perempuan, namun dengan catatan itu juga kapan diizinkan dan menjadi mubah, apakah tanpa surut, ini yang kami contohkan tadi sholat tarawih, maka kalau terjadi fitnah hukumnya haram, tidak boleh. Maka justru dengan kita memperbolehkan sholat tarawih, perempuan keluar tanpa batas, akhirnya terjadi wakuncar waktu kunjung pacar, dan akhirnya terjadi fitnah laki-laki melihat kepada bagian belakang dari soft perempuan, putri-putri banyak di sana dan sebagainya. Akhirnya justru dengan diperbolehkannya menjadi fitnah. Maka apa syarat dibolehkannya di sini? Apakah ada syarat-syarat tertentu? Naam. Dari syarat-syaratnya perempuan ini keluar dengan syarat-syarat tertentu. Tidak sembarangan perempuan-perempuan keluar kecuali terpenuhi syarat-syaratnya. Maka dari syarat-syaratnya perempuan hadir agar dia itu pertama tertutup auratnya. Ini syarat yang pertama. Tidaklah perempuan keluar kecuali tertutup auratnya. Dan yang kedua,
tidak menggunakan utur. Apa utur? Minyak wangi. Dan begitu pun dari syarat tempat, masjid dan sebagainya, harus dia itu tertutup rapat. Tidak ada celah laki-laki melihat kepada perempuan dan perempuan melihat laki-laki. Maka jika terpenuhi syarat-syarat ini, maka boleh untuk perempuan mubah untuk keluar. Maka dari pendalilan-pendalilan yang kita sebutkan tadi, di mana disebutkan di riwayat Muslim dari Abi Hurairah, ayyuma imra'atin asobat buhuran fala tashhadanna ma'anal isya al-akhirah. Perempuan-perempuan yang mengharumkan kamar suaminya menggunakan bukhur seperti kemenyan namun baunya wangi, kemudian terkena badannya, maka kata Nabi, jangan datang ke masjid untuk sholat isya. Lihat, seperti ini Nabi mengatakan. Agar apa? Tidak membuat fitnah, baunya sampai ke sof laki-laki. Padahal kita tidak mengetahui di belakang misalnya. Namun wangi dari bukhur, yakni seperti kemenyan tapi bukan kemenyan, wangi, maka itu masuk ke badan mereka. Sehingga perempuan-perempuan Arab kebanyakan, mereka mempunyai bukhur, mereka membuat asap dari bukhur itu seperti kemenyan namun bukhur, kemudian ditutupkan badannya ke bajunya, maka keringatnya harum seperti utur tersebut. Maka ini fitnah. Dan begitu pun di dalam hadis, idza syahidat ihdakunna al-masjida fala tamassa at-tib. Maka jika seseorang ingin keluar untuk sholat berjamaah, jangan menggunakan atib ataupun utur. Hadis ini dari Zainab As-Saqafiyah, istri dari Abdullah bin Mas'ud. Maka di dalam hadis-hadis ini jelas syarat yang harus terpenuhi, tidak menggunakan utur, menggunakan hijab syar'i, tidak membuka wajahnya dan memoles bibirnya dengan gincu merah dan sebagainya, bibir merah, maka tidak boleh. Dan juga di masjid itu sendiri hijabnya rapat. Tidak ada celah laki-laki untuk melihat perempuan. Ini syarat. Namun ini syarat untuk mubah keluarnya perempuan dari masjid. Adapun jika tidak terpenuhi maka hukumnya menjadi haram. Sehingga perempuan-perempuan keluar dari rumahnya menuju masjid dalam keadaan menggunakan parfum dan membuat gairah dari laki-laki berbagai apapun caranya, di mana dia menggembol dari mukenanya dan dia berjalan dengan pakaian yang sempit dan rambutnya terurai, membuat fitnah di jalanan, tapi tujuannya sholat di masjid, maka ini hukumnya haram karena masuk kepada maslahah dan mafsadah. Al-mafsadah a'dham minal manfa'ah. Mafsadahnya lebih besar daripada manfaatnya. Apa manfaatnya? Hanya sekedar mubah, boleh. Apa mafsadahnya? Membuat fitnah laki-laki. Haram dia menjulurkan pakaiannya dan rambutnya, kemudian mukenanya dia gembol. Setelah sampai di masjid dia pakai mukenanya, assalamualaikum, assalamualaikum. Dibuka mukenanya, jalan lagi dalam keadaan membuat fitnah kepada laki-laki yang ada di jalanan. Maka mafsadahnya lebih besar daripada maslahah yang hanya sekedar mubah. Maka ini syarat dari perempuan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah.